Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 1997 sampai bab 2000. Lalu, apakah kamu yakin bisa membunuh Dugu Daode? Ye Chong bertanya. Ini adalah titik awal untuk segala sesuatu yang terjadi selanjutnya. Tanpa ini, segala sesuatu yang disebutkan sebelumnya akan sia-sia. Dugu Yiking menghela nafas dan berkata, jika Anda memberi saya 3 tahun lagi, saya pasti akan membunuhnya. Tapi sekarang, saya hanya bisa memastikan untuk bertarung dengannya dan mati bersama. Mendengar ini, Ye Chong terdiam. Tampaknya jika putrinya Dugu Xiaojing tidak diancam, saya khawatir Dugu Yiking akan terus menoleransinya. Pada saat ini, Dugu Yiking tiba-tiba berkata, tentu saja, jika Tuan Ye menyukainya, Anda dapat menikahi putri saya kembali. Mendengar ini, wajah Ye Chong memerah. Dia tidak pernah menyangka Dugu Yiking akan tiba-tiba ubah gaya lukisan Anda dan membicarakan masalah ini. Baiklah, mari kita bicarakan ini nanti. Xiao Qi mendengus dari samping dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Oke, kalau begitu sudah beres, Tuan Ye. Saat dia mengatakan itu, Dugu Yiking membungkuk dalam-dalam pada Ye Chong. Oh, ngomong-ngomong, jika Tuan Ye ingin menonton pertunjukan, Anda bisa pergi ke ruang terbuka di halaman belakang Menara Dugu untuk menonton pertempurannya. Dengan itu, Dugu Yiking berbalik dan meninggalkan ruangan. Ye Chong dan Xiao Qi saling memandang. Xiao Qi memutar matanya dan berkata, hal yang menyenangkan, ayo pergi dan lihat bagaimana sarjana ini mengalahkan leluhur yang tidak tahu malu itu. Dengan itu, Xiao Qi menyeret. Ye rush keluar. Meskipun pertahanan keluarga Dugu ketat, selama Ye Chong dan Xiao Qi tidak meninggalkan gerbang, tidak ada seorang pun di keluarga Dugu yang akan menghentikan mereka. Keduanya berjalan menuju ruang terbuka di belakang Menara Dugu. Di sisi lain, setelah Dugu Yiking keluar dari kamar Ye Chong, dia perlahan berjalan menuju lantai atas Menara Dugu. Pagoda Dugu ada 5 lantai. Tempat di mana Patriark Dugu biasa berlatih ada di lantai atas Pagoda Dugu. Lantai pertama dan kedua Menara Dugu merupakan ruang pertemuan dan ruang tamu beberapa keluarga. Saat ini, di lantai 3 Menara Dugu, 3 provinsi Dugu sedang mengatur pekerjaan untuk bawahannya, mempersiapkan penerimaan murid leluhur. Kemudian, Dugu Yiking terlihat berjalan perlahan dan berjalan ke sisi Dugu Sanseng. Hei kakak, kamu di sini. Kukira kamu tidak punya muka untuk datang. Haha, aku tidak menyangka belajar bisa membuat orang jadi berkulit tebal. Dugu Sanseng tertawa. Dugu Yiking mengabaikan ejekan yang terakhir, tetapi berkata dengan tenang. Dugu Sanseng, bagaimanapun juga, kita adalah saudara. Aku akan memberimu kesempatan sekarang, kamu menyerahkan segalanya di tanganmu, bawa keluargamu dan tinggalkan rumah Dugu. Bersumpah tidak akan pernah jika kamu masuk ke rumah Dugu lagi. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Setelah mendengar ini, Dugu Sanseng tertegun selama beberapa detik. Kemudian, Dugu Sanseng memandang Dugu Yiking seolah-olah dia bodoh. Apa katamu? Apakah otakmu baik-baik saja? Hahaha. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Atau kamu bodoh karena membaca? Dugu Yiking berkata. Oke, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak menyukaiku, kamu bisa pergi dan mati. Haha, saudaraku, aku melihatmu, kamu benar-benar bodoh karena membaca. Hanya karena kamu ingin membunuhku, kamu melakukannya. Kamu tahu keadaanku sekarang, aku adalah Grandmaster tingkat Suan. Haha, tentu saja, meskipun aku memberitahumu, kamu tidak mengerti. Dugu Sanseng merasa terhibur oleh kakak tertuanya, Yikuyu Dugui. Berkata dengan tenang, Grandmaster tingkat Suan, kalau begitu izinkan saya bertanya,
Bisakah master tingkat surga membunuhmu, guru tingkat surga? Hahaha, jangan bilang bahwa kamu adalah master tingkat surga. Hahaha, apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Dugu Sanseng tertawa. Saya adalah Grandmaster Surgawi, kata Dugu Yiking. Saudaraku, tolong berhenti bercanda di sini. Apakah kamu seorang Grandmaster tingkat surga? Bisakah kamu membaca master tingkat surga? Hahaha, jangan tertawa sampai mati. Dugu Sanseng hampir menangis sambil tertawa. Dugu Yiking tidak menjawab, dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan angin kencang bertiup keluar, langsung mengenai Dugu Sanseng. Dugu Sanseng bereaksi sangat cepat dan buru-buru mengerahkan energinya untuk melawan. Namun, energinya hancur dalam sekejap, dan dia terkejut hingga mundur beberapa langkah. Senyuman Dugu Sanseng langsung mengeras di wajahnya. Dia memandang Dugu Yiking dengan heran. Ternyata kamu benar-benar tahu seni bela diri, kamu berpura-pura sama, kamu telah menipu kita semua selama bertahun-tahun, aku tidak berbohong padamu, aku tidak pernah mengatakannya bahwa saya tidak mengetahui seni bela diri hanyalah apa yang Anda pikirkan, kata Dugu Yiking. Dugu Sanseng mendengus dingin, baiklah. Jadi bagaimana jika kamu sudah berkultivasi? Saya benar-benar tidak percaya lagi. Apakah kamu benar-benar seorang guru tingkat surga? Apakah kamu masih bisa memberontak melawan surga? Mungkin bagus untuk memilikinya budidaya. Berpura-pura, tetapi tidak mudah bagi guru surgawi untuk bersembunyi. Oleh karena itu, dalam kesadaran Dugu Sanseng, meskipun kakak tertuanya mengetahui seni bela diri, dia tidak akan terlalu kuat. Memikirkan hal ini, Dugu Sanseng mengambil tindakan keras. Aku melihatnya menjentikkan lengannya, dan 3 pisau terbang yang bersinar keluar dari lengan bajunya. Ketiga pisau terbang ini terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, mengenai titik vital Dugu Yiking. Jika pisau terbang ini terkena, saya khawatir Dugu Yiking akan menjadi cacat meskipun dia tidak mati. Saya melihat Dugu Yiking masih memegangi tangannya di belakang punggung, terlihat sangat anggun. Dia tidak melihat gerakan apapun. Ketika pisau terbang itu sampai di dekatnya, pisau itu hancur berkeping-keping dengan suara jepret. Saat ini, Dugu Sanseng terkejut. Namun, saat dia menyadari kekuatan Dugu Yiking, semuanya sudah terlambat. Detik berikutnya, sebelum dia sempat bereaksi, Dugu Yiking sudah tiba di depannya. Dugu Sanseng tiba-tiba merasakan aura pembunuh dan ancaman kematian dari momentum Dugu Yiking. Ekspresi Dugu Sanseng berubah, dan dia berkata dengan cepat, kakak, jangan bunuh aku. Namun, Dugu Yiking tidak memberi Dugu Sanseng kesempatan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Masih belum ada gerakan yang terlihat dari Dugu Yiking, ia masih melewati Dugu Sanseng dengan tangan di belakang punggung dan wajahnya tanpa ekspresi. Dan ketika Dugu Yiking baru saja melewati Dugu Sanseng, Dugu Sanseng mengira kakak laki-lakinya telah melepaskannya. Dia baru saja menghela nafas lega, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat ketakutan, dan kemudian dia jatuh ke tanah mati bahkan tanpa sempat berteriak. Dugu Yiking bahkan tidak melihatnya, tetapi berkata dengan tenang, kamu benar-benar dapat membaca guru surgawi dengan membaca. Saat dia mengatakan itu, Dugu Yiking naik ke lantai 4. Begitu mereka sampai di lantai 4, mereka mendengar suara keras. Ada seorang wanita muda berbicara, jangan sentuh saya tidak akan pergi. Saya tidak akan pernah berlatih kultivasi ganda dengan leluhur orang yang berbicara tidak lain adalah Dugu Xiaojing. Jangan sentuh putriku, kamu bajingan. Orang-orang yang tidak tahu malu. Apakah keluarga Dugu sama tidak tahu malunya dengan kamu? Orang yang berbicara adalah ibu Dugu Xiaojing, Wu Liping. Orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Dugu Erbai. Dugu Erbai mencibir, haha, aku khawatir aku tidak bisa tidak menyalahkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Ayo, pegang wanita tertua dan kirim dia ke puncak, begitu.
Dugu Erbai selesai berbicara, dua pelayan bergegas ingin menangkap Dugu Xiaojing. Berhenti, terdengar teriakan pelan, semua orang menoleh dan melihat bahwa Dugu Yiking lah yang berjalan perlahan. Dugu Yiking, kenapa kamu? Dugu Erbai bertanya dengan heran. Dia tidak menyangka kakak tertuanya akan muncul di sini. Apa? Kenapa kamu tidak memanggilku kakak saja? Dugu Yiking berkata dengan dingin. Pada saat ini, keadaannya benar-benar berbeda dari penampilannya yang tunduk biasanya, dengan rasa penindasan dari seorang majikan. Hal ini justru membuat Dugu Erbai sedikit risih. Dia menyipitkan matanya, saya tidak menyangka kamu akan muncul di sini. Kamu benar-benar berkulit tebal. Dugu Yiking berkata, kamu dan saudara ketiga mengatakan hal yang sama. Tetapi dia telah dipukuli olehku. Bunuh aku. Sekarang aku juga akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan keluarga Dugu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Apa, kamu bilang kamu membunuh San Sheng? Hahaha. Hanya kamu, San Sheng adalah master tingkat Suan? Kamu bisa membunuh, apakah kamu membunuh dia? Apakah kamu bercanda? Dugu Erbai juga penuh ejekan. Dugu Yiking perlahan berjalan menuju Dugu Erbai dan berkata, kalau begitu aku akan membunuhmu selanjutnya. Dugu Erbai tiba-tiba mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia tampak sedikit gugup. Kakak laki-lakinya, yang biasanya dia anggap lemah, benar-benar memberinya perasaan yang tak terlukiskan dan sangat menindas. Dugu Erbai jauh lebih pintar dari Dugu San Sheng. Tiba-tiba dia menyadari ada yang tidak beres dengan Dugu Yiking hari ini. Memikirkan hal ini, Dugu Erbai memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Mendengar dengusan dingin dari Dugu Erbai, dia tiba-tiba mengambil cangkir di sebelahnya dan menuangkan air ke dalam cangkir ke arah Dugu Yiking. Dan tetesan air itu, di udara, benar-benar mengembun menjadi paku es kecil, sepanjang jari dan pendek, semuanya terbang dengan padat menuju Dugu Yiking. Dugu Yiking mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, angin kencang mengubah paku es menjadi kabut lagi dan membubarkannya. Dugu Erbai tertegun dan berpikir dalam hati, apakah ini masih kakak tertuanya? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Sebelum Dugu Erbai sempat bereaksi, Dugu Yiking sudah dekat dengannya. Dugu Erbai mengangkat telapak tangannya dan tiba-tiba menamparkan dada Dugu Yiking. Dugu Yiking, sebaliknya, menolak bersembunyi atau menghindar, membiarkan Dugu Erbai menamparnya dengan telapak tangannya. Kemudian, dengan keras, telapak tangan itu mengenai tubuh Dugu Yiking dengan kuat. Dalam kesan semua orang, Dugu Yiking hanyalah seorang sarjana, sedangkan Dugu Erbai adalah orang yang kuat dengan level Grandmaster tingkat bumi. Telapak tangan ini turun dan menamparkan tubuh Dugu Yiking. Bukankah Dugu Yiking diperbolehkan hancur berkeping-keping? Memikirkan hal ini, Wu Liping dan Dugu Xiaojing menutup mulut mereka dengan gugup. Namun, bahkan mereka tidak mengetahui bahwa Dugu Yiking bukanlah seorang sarjana biasa, melainkan seseorang yang mengandalkan membaca untuk mencapai ranah master. Telapak tangan Dugu Erbai sama sekali tidak membahayakan Dugu Yiking. Sebaliknya, Dugu Erbai sendiri merasa seperti ditampar di atas lempengan besi. Dugu Erbai terkejut, bagaimana ini mungkin? Kamu. Pada saat ini, Dugu Yiking perlahan mengulurkan tangan dan meraih kepala Dugu Erbai. Dugu Erbai hanya merasakan kekuatan hisap yang tak ada habisnya menghisap bagian atas kepalanya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak, dia merasakan daya isapnya semakin kuat, dan dia akan bunuh diri. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia takut, dan dia segera memohon belas kasihan. Saudaraku, aku tahu aku salah. Saudaraku, tolong selamatkan hidupku. Saudaraku, seskubu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya lemas dan dia jatuh ke tanah mati. Dugu Yiking melemparkan tubuh Dugu Erbai ke samping. Saat ini, para pelayan keluarga Dugu tercengang.
Mereka memandang kepala keluarga, yang awalnya mereka anggap remeh, dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Dugu Xiaojing dan Wu Liping juga tampak kaget. Dugu Yiking tersenyum pada Dugu Xiaojing dan berkata, "Aku berkata, aku tidak akan membiarkanmu berlatih kultivasi ganda dengan monster tua itu. Sekarang aku akan membunuh monster tua itu untuk kalian berdua." Wu Liping memandang dirinya sendiri suami pengecut yang selalu membenci dan membencinya telah menjadi seperti ini dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kamu, dia berkata, kamu, untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dugu Yiking hanya tersenyum pada Wu Liping dan berkata, "Liping, aku telah bekerja keras untukmu selama ini. Kamu harus menjaga dirimu sendiri di masa depan." Kemudian, dia melirik Dugu Xiaojing lagi dan berkata, "Putri, mulai sekarang Dugu, aku serahkan beban keluarga padamu." Ibu dan putrinya juga menyadari bahwa perkataan Dugu Yiking ini lebih seperti kata-kata terakhirnya. Dugu Xiaojing bertanya, "Ayah, kamu, apa yang terjadi denganmu?" Dugu Yiking tersenyum sedikit dan berkata, "Aku pergi, kamu bisa hidup dengan baik." Dengan itu, Dugu Yiking terus bergerak menuju mereka berjalan ke tingkat atas, meninggalkan seorang ibu dan anak yang kebingungan. Ketika Dugu Yiking mencapai lantai terakhir, lantai 5 menara, dia akhirnya mencapai lantai tempat Dugu Daode berada. Tapi di dalam lantai 5, tidak ada cahaya sama sekali, dan itu tampak seperti ruangan kecil yang gelap. Dugu Yiking masuk perlahan dan berteriak dalam kegelapan, "Putra tertua Dugu, Dugu Yiking, meminta perlawanan, leluhur Dugu." Dia berteriak lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Lalu, Dugu Yiking berteriak lagi. Kali ini, semburan tawa tiba-tiba datang dari kegelapan. "Jie, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata membaca benar-benar bisa mengungkap seorang master. Jie, luar biasa, luar biasa." Itu adalah nenek moyang keluarga Dugu dan suara moralitas Dugu. Dugu Yiking berkata kepada kegelapan, "Leluhur, bisakah kita bertarung?" "Tentu saja, saya juga ingin melihat betapa kuatnya guru belajar ini." Jie, kata Dugu Daode. Dugu Yiking mengangguk dan berkata, "Kalau begitu silakan pindah ke ruang terbuka di belakang menara, leluhur." Saat dia mengatakan itu, Dugu Yiking melambaikan tangannya, dan kemudian dengan suara ledakan, seluruh dinding lantai 5 mengeras, sebagian besarnya runtuh. Sinar matahari menembus dan menyinari ruang yang tidak terkena cahaya sepanjang tahun ini. Saya melihat ruang ini kosong, dan Dugu Dede tidak tahu kapan dia pergi. Dugu Yiking mendengus, menggerakkan tubuhnya, lalu keluar. Beberapa detik kemudian, 2 bayangan hitam mendarat di ruang terbuka di belakang menara Dugu. Kedua orang ini secara alami adalah Dugu Daode dan Dugu Yiking. Saat ini, Ye Chong dan Xiao Qi juga telah tiba di sini dan sedang duduk di pavilion di kejauhan, mengamati situasi mereka. Dugu Daode mencibir dan berkata kepada Dugu Yiking, "Kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu telah menipuku selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka keluarga Dugu kita akan memiliki seorang jenius sepertimu." Jie. Wajah Dugu Yiking adalah serius, dia mengerutkan kening, dan berkata kepada Dugu Daode, "Tahukah kamu mengapa aku sudah lama tidak melakukan apapun padamu? Karena aku belum yakin. Karena begitu aku mengambil tindakan, satu-satunya hal yang dimiliki keluarga Dugu adalah kekuatan sebesar apapun akan dihancurkan. Ini adalah kerugian bagi keluarga Dugu. Itulah mengapa saya enggan mengambil tindakan. Selama Anda memberi saya waktu 3 tahun lagi, saya yakin sepenuhnya bahwa saya dapat membunuh Anda dengan mudah. Sayang sekali, kalian orang tua begitu tidak tahu malu, memaksaku untuk mengambil tindakan terlebih dahulu." Dugu Daode mendengus dingin. "Hanya kamu," Dugu Yiking melanjutkan, "hanya aku. Aku pasti akan membunuhmu." Jie,
Apa gunanya banyak bicara, coba saya lihat seberapa mampu Anda, Dugu Daode mencibir. Setelah mengatakan itu, Dugu Daode tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan kanannya tiba-tiba terbuka, dan aliran energi sejati keluar dari telapak tangan. Zeki menggulung batu di sebelahnya, membentuk pusaran batu yang terbang cepat menuju Dugu Yiking. Dugu Yiking tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan kanannya dan mendorong sedikit ke depan di udara. Di saat yang sama, angin puyuh yang melaju ke arahnya berhenti tiba-tiba, dan batu di dalamnya juga jatuh ke tanah. Dugu Daode mendengus dingin, kamu masih memiliki beberapa keterampilan, ternyata membaca benar-benar dapat mengungkap master tingkat surga, sihir, sebelum dia selesai. Berbicara, Dugu Yiking melihatnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berkedip dan bergegas menuju mempelajari moralitas menyendiri. Detik berikutnya, Dugu Yiking sudah sampai di dekat Dugu Daode dan menamparkan Dugu Daode. Dugu Daode tidak panik sama sekali saat melihat Dugu Yiking melaju kencang ke arahnya. Dia hanya mencibir dan mengangkat telapak tangan untuk menyambutnya. Lalu, terdengar ledakan keras saat kekuatan kedua orang itu bertabrakan. Telapak tangan yang tampak biasa ini ternyata menyebabkan bumi berguncang. Ye Chong juga harus mengagumi bahwa kekuatan Tuan Surgawi ini memang luar biasa. Di bawah kontak ini, Dugu Yiking terlempar mundur beberapa langkah. Dugu Daode terkekeh dan berkata, Dugu Yiking, kamu memang sangat mengejutkan, tetapi dengan kekuatanmu, kamu ingin membunuhku, kamu masih mengalami delusi. Dugu Yiking berkata tanpa mengubah ekspresinya, oke, karena kekuatan seperti ini bisa jika kamu tidak membunuhmu, maka aku akan naik ke level yang lebih tinggi. Saat dia mengatakan itu, Dugu Yiking terlihat melotot dengan marah. Wajahnya memerah karena menahan, jelas dia terus-menerus mengumpulkan kekuatan. Bahkan dari kejauhan, Ye Chong bisa merasakan kekuatan Dugu Yiking secara bertahap meningkat. Dalam beberapa detik, tubuh Dugu Yiking tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Meskipun Ye Chong belum pernah melihatnya, dia bisa membayangkan bahwa Dugu Yiking telah menembus puncak Master Surgawi dan mencapai level baru. Ye Chong terkejut ketika melihatnya, dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini adalah alam legendaris dari Dewa Bumi? Di atas Grand Master adalah Dewa Bumi, di mana manusia benar-benar menjadi abadi. Di saat yang sama, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Ye Chong menghela nafas. Apakah ini dunia abadi di dunia? Mencapai alam keabadian duniawi berarti Anda dapat berkomunikasi dengan alam dan memobilisasi kekuatan alam. Ini tidak sama dengan kekuatan unsur Ye Chong, ini adalah level yang lebih tinggi. Faktanya, Dugu Yiking belum berada di alam Earth Immortal yang sebenarnya. Dia hanya dapat dianggap sebagai Earth Immortal setengah langkah. Meski begitu, ini juga merupakan orang paling kuat yang pernah dilihat Ye Chong di darat. Menembus batas Grandmaster dicapai secara paksa oleh Dugu Yiking dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dugu Daode mencibir dan berkata, Dugu Yiking, untuk meningkatkan dirimu secara paksa, kamu membakar darah dan esensimu sendiri. Setelah pertempuran ini, aku khawatir kamu hanya akan bisa hidup selama 10 tahun. Dan itu akan sulit untuk kamu untuk maju bahkan setengah langkah lebih jauh. Dugu Yiking mendengus dingin dan berkata, selama aku membunuhmu, sisanya tidak masalah. Dugu Yiking berkata sambil mengulurkan tangannya. Saya melihat dua ki yang sangat kuat memancar dari tangannya. Energi sebenarnya terbang ke udara, menyebabkan kekacauan di angkasa. Entah dari mana, dua angin puyuh perlahan muncul. Dan di antara awan gelap di langit, ada pemandangan samar kilat dan guntur. Dugu Yiking ini hanya dalam kondisi setengah langkah Earth Immortal. Jika dia adalah Earth Immortal sejati, itu akan jauh lebih spektakuler daripada pemandangan ini. Saat dia berbicara, kedua angin puyuh itu berputar dan menuju ke arah Dugu Daode. Kedua angin puyuh itu,
seperti dua penggiling daging yang berputar, tampak lambat, namun dalam sekejap mata, mereka telah mencapai jarak Dugu Daode. Dugu Dede tidak berani gegabah kali ini, ia mengerutkan kening, berteriak keras, dan menegangkan seluruh otot di tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya membengkak, dan lingkaran esensi pelindung tubuh muncul di sekelilingnya. Gas. Detik berikutnya, dua angin puyuh menghantam Dugu Daode. Kekuatan angin puyuh yang mencekik bertabrakan dengan energi Dugu Daode yang menyebalkan, menghasilkan suara yang sangat tidak menyenangkan, mirip dengan gesekan logam. Terlihat jelas bahwa kekuatan kedua angin puyuh ini sangat dahsyat. Ketika kedua kekuatan tersebut bertabrakan, timbul percikan api kecil. Dugu Daode mengertakkan gigi, urat biru muncul di dahinya, tapi dia tidak mundur selangkah. Di sisi lain, Dugu Yiking mengangkat tangannya ke udara dan terus-menerus mengerahkan kekuatan pada angin puyuh. Tampaknya persaingan kekuatan antara kedua belah pihak telah mencapai puncaknya, tergantung siapa yang mampu menanggungnya terlebih dahulu dan menghela nafas lega. Saat ini, Dugu Xiaojing, ibunya Wu Liping, dan beberapa tetua keluarga Dugu telah bergegas mendekat. Dugu Xiaojing mau tidak mau menunjukkan ekspresi gugup saat melihat pemandangan di depannya. Sehari yang lalu, dia tidak pernah menyangka ayahnya bisa bertarung sedemikian rupa dengan Dugu Daode, nenek moyang keluarga Dugu. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak berlangsung selama setengah menit. Pada akhirnya Dugu Yiking tidak dapat bertahan, dan mengalami serangan balik dari kekuatan tersebut. Ia memuntahkan darah dan mundur dua langkah, Yikuyue. Dan kedua angin puyuh itu juga segera menghilang. Hingga akhirnya, kedua angin puyuh ini tidak menembus perisai pelindung energi sejati Dugu Daode. Namun, Dugu Daode juga merasa tidak enak badan. Dia menarik napas dalam 2 kali sebelum pulih. Dia tersenyum dingin dan berkata kepada Dugu Yiking, Jie, kamu dengan paksa menerobos ke Grandmaster Surgawi. Jadi bagaimana jika kamu menjadi Earth Immortal setengah langkah, kamu masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Jie, meskipun Dugu Yiking. Dia telah menjadi setengah langkah abadi, dan levelnya memang lebih kuat dari Dugu. Namun, peningkatannya dilakukan dengan paksa, dan tidak sekokoh budidaya Dugu Daode. Oleh karena itu, pada akhirnya moralitas Dugu tidak terkalahkan. Jie, dengan kekuatanmu saat ini, kamu masih tidak bisa membunuhku, Dugu Daode melanjutkan. Dugu Yiking menyeka darah dari sudut mulutnya, menunjukkan senyuman lembut, dan berkata, karena kekuatan ini tidak cukup untuk membunuhmu, maka aku akan menaikkannya ke level lain. Apakah kamu berani memaksakan promosi? Dugu Yiking tidak berbicara, tetapi menjawab Dugu Daode dengan tindakan praktis. Saya melihat Dugu Yiking mengumpulkan kekuatan lagi, dan kekuatan di tubuhnya terus meningkat. Kali ini, Ye Chong dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual dunia sekitarnya berubah seiring dengan perubahan Dugu Yiking. Dulunya langit hanya mendung, namun kini gerimis. Saat hujan turun di Dugu Yiking, hujan itu menguap. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Dugu Yiking di tubuhnya sekarang. Ye Chong tahu bahwa Dugu Yiking membakar kehidupan terakhirnya dan mati bersama Dugu Daode. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak hanya sedikit emosional. Setelah beberapa detik, keseluruhan pribadi Dugu Yiking berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti pria paruh baya, melainkan tampak seperti pria muda berusia 20-an. Rambut yang semula putih dan kering kini menjadi hitam mulus. Kulit pun menjadi halus dan bebas kerut. Ye Chong tahu bahwa Dugu Yiking sekali lagi secara paksa menaikkan levelnya dan benar-benar menjadi Earth Immortal. Namun, harga Dugu Yiking untuk menjadi Earth Immortal terlalu tinggi. Dia membayarnya dengan nyawanya. Melihat perubahan Dugu Yiking, Dugu Daode pun menyipitkan matanya. Ternyata Dewa Tanah ini benar-benar ada. Manusia juga bisa menjadi Dewa Tanah.
Dugu Daode sepertinya memiliki pemahaman, dan matanya bersinar. Namun, Dugu Yiking tidak memberi banyak kesempatan kepada Dugu Daode untuk berpikir. Saya melihat tangan Dugu Yiking terangkat ke udara, dan bersamaan dengan itu, terjadi ledakan di atas awan gelap di langit, dan sambaran petir jatuh. Seolah-olah Dugu Yiking sedang mengendalikan petir. Tangan Dugu Yiking jatuh ke arah Dugu Daode, dan kilat di langit juga menyambar Dugu Daode. Dugu Daode, wajahnya menoleh ke samping, sosoknya bersinar, dan dia segera menghindar. Kemudian, hanya terdengar suara ledakan, dan petir menyambar tempat Dugu Daode berdiri. Awan debu besar muncul, dan asap segera menutupi segalanya. Semua orang terkejut. Apakah manusia benar-benar bisa mengendalikan petir? Dengan kata lain, ini bukan lagi manusia, tapi makhluk abadi sejati yang bisa menggunakan kekuatan alam langit dan bumi. Melihat Dugu Yiking lagi, dia benar-benar tampak seperti dewa, memandang rendah dunia. Di sisi lain, setelah asap tebal yang tersambar petir di tanah, Dugu Daode berdiri di sana karena malu. Meski dia terlihat sedikit malu, dia tidak tersambar petir. Daripada menunggu Dugu Daode menarik nafas, Dugu Yiking meraihnya lagi di udara, dan sambaran petir lainnya jatuh, mengenai Dugu Daode. Dugu Daode tidak berdaya untuk melawan, seperti tikus, berusaha menghindari petir dan lari menyelamatkan nyawanya. Namun Dugu Daode juga menghindari 3 atau 4 sambaran petir berturut-turut. Dugu Xiaojing dan yang lainnya tercengang. Siapa sangka orang yang biasa mereka anggap pengecut ternyata ada di hadapan mereka, mengendalikan petir seperti dewa, mengejar leluhur Dugu dan melarikan diri dengan kepala di pelukan. Namun, meski beberapa sambaran petir berturut-turut membuat Dugu Daode sangat malu, hal itu tidak terlalu menyakitinya. Dugu Daode mencibir lagi. Jieji, sepertinya Dewa Tanah tidak lebih dari itu, meskipun kamu kuat. Selama aku menghindar tepat waktu, kamu tidak bisa memukulku. Jieji, selama aku bertahan selama 3 menit, dia akan mati. Dugu Yiking secara paksa naik ke alam abadi duniawi, dan hidupnya hanya bisa bertahan 3 menit, seperti kilatan di dalam panci. Dugu Daode terus tersenyum. Jika saatnya tiba, saya akan tetap menjadi pemenang, keluarga Dugu ini masih milik saya akan berlatih kultivasi ganda dengan putri Anda, dan Anda bisa menontonnya dari bawah, jie, tapi saya juga ingin untuk terima kasih. Anda menunjukkan kepada saya apa itu keabadian terestrial, dan saya memperoleh banyak pemahaman. Saya percaya bahwa dalam waktu 3 tahun, dengan putri Anda dan saya berkultivasi bersama, saya dapat menembus master dan menjadi bumi abadi. Jie, ini bisa dianggap Anda telah berkontribusi pada keluarga Dugu. Setelah mendengar kata-kata memalukan ini, Dugu Yiking masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Aku melihatnya bergerak dengan kecepatan secepat hantu, dan dalam sekejap dia sudah dekat dengan Dugu Daode. Kemudian, Dugu Yiking tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang bahu Dugu Daode. Ekspresi Dugu Daode berubah drastis. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Pada saat yang sama, ada guntur lain di langit. Segera setelah itu, sambaran petir menyambar ke arah Dugu Daode dan Dugu Yiking. Dugu Daode kaget dan menjadi pucat, ia berteriak dan memukul dada Dugu Yiking dengan kedua telapak tangannya hingga menimbulkan suara bang bang bang. Tidak peduli seberapa keras Dugu Daode memukulnya, Dugu Yiking tidak akan melepaskannya dan berdiri kokoh di tempatnya. Dugu Yiking adalah seorang Earth Immortal, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Dugu Daode. Di bawah batasan Dugu Yiking, kali ini Dugu Daode tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia menginginkannya. Melihat petir yang jatuh, pupil Dugu Daode menjadi putih karena pantulan petir tersebut. Dugu Daode merasakan ancaman kematian, dan dia hanya sempat berteriak, "Ah!" Kemudian, petir menyambar dengan suara bang, dan menghantam 2 orang dengan sempurna.
Semburan asap dan kabut putih membubung, langsung menyelimuti kedua orang itu. Kekuatan petir begitu dahsyat hingga langsung memusnahkan mereka berdua, bahkan tidak menyisakan sedikit pun tulang yang tersisa. Semua orang tercengang dan terdiam saat melihat dua orang yang berubah menjadi tumpukan abu. Ye Chong hanya bisa menghela nafas. Ini mungkin pertempuran terkuat di darat. Sangat disayangkan para dewa tanah muncul begitu saja dan mati seperti epifilum. Seperti yang Dugu Yiking katakan sendiri, dia berjuang mati bersama Dugu Daode hanya untuk melindungi putrinya. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bisa menahan nafas untuk sementara waktu. Saya melihat Dugu Xiaojing berlari menuju lokasi sambaran petir. Namun, kecuali lubang yang dalam, tidak ada pecahan tubuh sama sekali. Dugu Xiaojing mencari dengan sia-sia untuk waktu yang lama, dan akhirnya jatuh ke tanah dan mulai menangis. Sekarang Dugu Yiking telah memenuhi perjanjiannya, Ye Chong juga akan memenuhi perjanjiannya. Memikirkan hal ini, saat semua orang masih terkejut, Ye Chong melangkah maju dan membantu Dugu Xiaojing berdiri. Dugu Xiaojing sedikit bersandar pada Ye Chong, terus menangis. Ye Chong berkata, awalnya, saya tidak boleh terlibat dalam urusan keluarga Dugu Anda, tetapi Tuan Dugu Yiking telah memberitahu saya sebelumnya bahwa dia ingin Dugu Xiaojing mewarisi posisi kepala keluarga, sekarang Dugu leluhur juga sudah mati. Tetapi keluarga Dugu tidak bisa hidup tanpa kepala selama sehari, jadi kita harus mendengarkan permintaan terakhir Tuan Dugu Yiking dan membiarkan Dugu Xiaojing mengambil alih sebagai kepala keluarga Dugu. Saya, Dugu, mohon berbeda. Pada saat ini, seorang tetua keluarga Dugu berdiri, bersambung.